Bayangkan rasa kaget saat menyadari bahwa banyak camilan manis dan gurih yang biasa dimakan setiap hari ternyata membuat gula darah tidak pernah tenang. Padahal tujuannya ingin menjaga tubuh tetap stabil, tetapi pilihan makanan justru membuat kadar gula naik cepat lalu turun lagi dalam waktu singkat. Banyak orang tidak sadar bahwa pola kecil seperti snack sore hari atau camilan malam bisa berdampak besar. Di Indonesia, kebiasaan ngemil itu sangat kuat. Ada yang suka gorengan di siang hari, biskuit di kantor, atau minum manis sambil nonton TV di malam hari. Semua ini terlihat sederhana, tetapi bagi siapapun yang ingin mengontrol gula darah, kebiasaan tersebut sering menjadi masalah yang tidak terlihat. Justru karena itu, semakin banyak orang mulai mencari makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga lebih bersahabat dengan gula darah. Hari ini kita masuk ke sebuah daftar yang sangat berguna. 5 jenis kacang yang cocok untuk penderita diabetes dan bisa dikonsumsi setiap hari. Kacang adalah contoh makanan kecil yang mudah dimasukkan ke dalam rutinitas. Bisa jadi snack sore, topping untuk sarapan oatmeal, atau pelengkap saat minum teh tanpa gula. Sayangnya, banyak orang tidak tahu bahwa kacang tertentu memiliki kombinasi serat, lemak, dan protein yang membantu pencernaan berjalan lebih lambat. Ketika makanan masuk lebih pelan ke aliran darah, lonjakan gula menjadi lebih terkendali. Inilah alasan kenapa kacang masuk ke daftar camilan yang lebih aman dibanding kue, roti manis, atau minuman berpemanis. Sebelum lanjut, klik like dan subscribe jika kamu ingin konten seputar makanan sehat dan keseimbangan gula darah. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang. Sekarang kita mulai dari peringkat kelima, yaitu kacang tanah. Kacang tanah memiliki kombinasi lemak dan protein yang cukup tinggi. Ini membuat proses pencernaan menjadi lebih lambat dibanding camilan tinggi tepung atau tinggi gula. Saat makanan dicerna lebih lambat, gula dari makanan lain juga tidak masuk terlalu cepat ke aliran darah. Banyak orang suka makan kacang tanah saat nongkrong atau sebagai bumbu dalam masakan. Di warung, kacang tanah sering jadi pelengkap soto, lontong, atau pecel dalam bentuk saus kacang. Bahkan dalam bentuk rebus atau sangrai, kacang tanah bisa menjadi pengganti snack manis. Kacang tanah juga memberi rasa kenyang lebih lama, sehingga tidak mudah lapar lagi dalam 1 atau 2 jam. Untuk banyak orang yang sedang mencoba mengurangi makanan manis, ini membantu sekali karena rasa lapar mendadak sering menjadi penyebab mereka kembali pada makanan tinggi gula. Hal yang perlu diperhatikan adalah cara konsumsinya. Jika digoreng dan ditambah banyak garam, tentu tidak ideal untuk kesehatan secara keseluruhan. Pilihan yang lebih baik adalah kacang tanah sangrai tanpa minyak atau kacang tanah rebus. Teksturnya tetap enak, aromanya kuat, dan tetap memberikan rasa puas tanpa tambahan gula atau tepung. Menariknya, kacang tanah sering dianggap remeh karena harganya lebih murah dibanding kacang impor. Tapi dalam konteks stabilitas gula darah, manfaatnya tetap jelas. Dan itu membuat kacang tanah layak berada di peringkat kelima dalam daftar ini. Sekarang kita masuk ke peringkat keempat yang mulai menunjukkan kombinasi nutrisi yang berbeda dan tidak kalah menarik. Sekarang kita masuk ke peringkat keempat, yaitu kacang Brazil atau Castanha do Pará. Jenis kacang ini terkenal karena kandungan lemak tak jenuh dan mineral tertentu yang membuatnya berbeda dari kacang tanah. Teksturnya lebih lembut, tidak terlalu keras, dan memiliki rasa yang cukup khas. Yang menarik, kacang ini memberikan rasa kenyang yang cepat walaupun dimakan dalam jumlah kecil. Untuk orang yang sedang berusaha mengatur pola makan agar tidak mudah lapar, ini sangat membantu. Di Indonesia, kacang Brazil tidak seumum kacang tanah atau kacang mede, tetapi sudah semakin mudah ditemukan di supermarket, toko bahan makanan impor, atau dijual dalam bentuk campuran kacang di toples. Banyak orang mengonsumsinya sebagai snack sore atau dicampur ke oatmeal di pagi hari. Karena porsinya kecil tetapi padat nutrisi, kacang ini cocok untuk orang yang ingin camilan tanpa banyak karbohidrat.
Kelebihan lainnya adalah rasa gurih alami tanpa perlu tambahan gula. Dibandingkan biskuit atau kue, kacang Brazil bisa menjadi alternatif yang jauh lebih stabil untuk gula darah. Karbohidratnya rendah, tetapi lemak dan proteinnya membantu membuat pelepasan energi berjalan lebih pelan. Ketika pelepasan energi berjalan pelan, tubuh tidak mengalami dorongan makan mendadak yang biasanya muncul setelah makan snack manis. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah porsinya. Karena kacang Brazil memiliki nutrisi yang padat, orang biasanya cukup makan beberapa butir saja dalam sehari. Tidak perlu banyak untuk mendapatkan rasa kenyang dan manfaatnya. Ini menjadikannya salah satu pilihan yang menarik bagi orang yang ingin menjaga pola makan tetap sederhana tanpa harus pusing menghitung banyak hal. Untuk penggunaan sehari-hari, kacang Brazil bisa dimakan langsung, dicampur ke yogurt tawar, oatmeal, atau salad sederhana. Dalam bentuk ini, rasanya tetap enak dan tidak mengganggu hidangan utama. Banyak orang yang akhirnya menjadikannya pengganti snack manis di sore hari, terutama saat badan mulai terasa lemas dan ingin mencari makanan cepat. Dengan nutrisi yang padat, rasa gurih alami, dan kemudahan konsumsi dalam porsi kecil, kacang Brazil menempati posisi keempat dalam daftar ini. Sekarang, sebelum masuk ke 3 besar, kategori berikutnya mulai menunjukkan kombinasi serat dan lemak yang membuatnya lebih menarik lagi untuk menjaga gula darah tetap lebih stabil. Sekarang kita masuk ke peringkat ketiga, yaitu kacang walnut atau yang banyak dikenal sebagai walnut. Bentuknya agak lonjong dengan pola unik seperti lipatan di bagian dalam. Walnut punya karakter rasa yang sedikit pahit, gurih, dan tidak terlalu berminyak. Yang membuatnya masuk ke posisi ketiga adalah kombinasi serat dan lemaknya yang membuat penyerapan karbohidrat berjalan lebih pelan di dalam tubuh. Dalam aktivitas sehari-hari, banyak orang cenderung mencari camilan cepat ketika lapar di antara waktu makan. Masalahnya, camilan manis atau berbasis tepung bisa memicu lonjakan gula darah. Walnut bisa menjadi alternatif yang lebih aman karena tidak memiliki kandungan gula tambahan, karbohidratnya rendah, dan kaya serat. Serat inilah yang membantu menunda proses pencernaan, sehingga energi yang keluar tidak datang secara tiba-tiba. Selain serat, walnut mengandung lemak sehat yang memberikan rasa kenyang lebih lama. Karena itu, banyak orang yang memasukkan walnut ke menu pagi hari dengan yogurt tawar, oatmeal, atau smoothie yang tanpa pemanis. Dengan kombinasi ini, tubuh cenderung tidak cepat lapar dan tidak butuh camilan manis di siang hari. Ini membantu orang yang ingin menjaga pola makan lebih teratur. Di Indonesia, walnut semakin mudah ditemukan di supermarket besar, toko bahan kue, dan toko makanan sehat. Biasanya dijual dalam bentuk utuh, pecah dua, atau sudah dihancurkan. Teksturnya cocok untuk ditambahkan ke salad sayur, dicampur dengan buah rendah gula, atau dimasukkan ke granola buatan sendiri. Banyak juga yang memakannya langsung sebagai snack tanpa tambahan apa-apa. Kelebihan lain, walnut adalah aromanya yang khas. Ketika dipanggang sebentar di pan tanpa minyak, aromanya keluar dan rasanya jadi lebih kuat. Cara ini sering dipakai di dapur karena selain meningkatkan rasa, tidak menambah kalori dari gula atau tepung. Ini menjadikannya camilan atau topping yang sederhana namun tetap ramah untuk orang yang ingin menjaga gula darah tetap stabil. Walaupun walnut punya rasa yang sedikit pahit bagi sebagian orang, rasa ini justru membantu mengurangi keinginan untuk makan dalam jumlah berlebihan. Kebalikan dari makanan manis yang justru membuat orang ingin makan lebih banyak. Karena itulah, walnut tidak hanya membantu lewat kandungan nutrisinya, tetapi juga lewat karakter rasanya. Semua alasan ini membuat walnut berada di posisi ketiga. Untuk 2 besar berikutnya, pilihannya umumnya lebih mudah ditemukan di Indonesia. Teksturnya lebih lembut dan rasa gurihnya lebih bersahabat bagi banyak orang. Apalagi saat dipakai sebagai snack di sore hari. Sekarang kita masuk ke peringkat kedua, yaitu almond. Almond sering dijadikan camilan atau topping karena teksturnya renyah, rasa gurih ringan, dan mudah dikombinasikan dengan banyak jenis makanan.
Yang membuat almond hampir berada di posisi pertama adalah kombinasi protein, lemak sehat, dan serat dalam satu bahan yang sama. Itu memberi efek kenyang lebih lama dan membuat proses penyerapan karbohidrat berjalan lebih teratur. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang suka mencari camilan di sore hari, terutama saat energi mulai turun. Di momen seperti ini, memilih makanan manis atau berbasis tepung bisa membuat gula darah cepat naik. Almond menjadi pilihan yang lebih aman karena tidak mengandung gula tambahan, karbohidratnya rendah, dan bisa dimakan sedikit demi sedikit tanpa membuat orang ingin makan berlebihan. Di Indonesia, almond mudah ditemukan di supermarket, toko bahan kue, dan toko makanan sehat. Ada yang mentah, panggang, atau diiris tipis untuk topping. Versi mentah biasanya punya kandungan nutrisi paling utuh dan tidak ada tambahan garam atau gula. Versi panggang tanpa garam sering dipilih sebagai snack karena aromanya lebih kuat dan renyah. Selain itu, almond juga cocok sebagai tambahan oatmeal, yogurt tawar, salad, smoothie, atau dibuat trail mix dengan buah rendah gula seperti blueberry beku. Selain efek kenyang, almond punya rasa yang tidak membuat candu seperti makanan manis. Itu membantu orang mengurangi keinginan untuk ngemil terus-menerus. Banyak orang yang mengganti biskuit, kue kering, atau permen dengan almond untuk menahan lapar sampai waktu makan berikutnya. Hal ini secara tidak langsung mendukung pola makan lebih stabil sepanjang hari. Almond juga sering digunakan di pagi hari. Banyak yang menambahkan almond cincang ke dalam oatmeal atau granola tanpa pemanis. Kombinasi ini membuat menu sarapan lebih padat nutrisi dan tidak membuat gula darah naik tajam. Ada juga yang menjadikannya topping salad di siang hari untuk menambah tekstur renyah tanpa saus manis atau keju berlebih. Karena efeknya yang kuat dalam mengatur rasa lapar, memberi energi pelan-pelan dan tidak memicu lonjakan gula, almond hampir saja menempati posisi pertama. Namun, posisi teratas dalam daftar ini diisi oleh jenis kacang yang punya tingkat kekenyangan lebih tinggi, rasa gurih yang mudah disukai, dan struktur nutrisi yang membuatnya sering muncul dalam menu sehari-hari, bahkan tanpa perlu diproses lebih lanjut. Masuk ke peringkat pertama, posisi teratas ditempati oleh pistachio. Alasan pistachio berada di posisi nomor 1 adalah kombinasi unik antara lemak sehat, serat, dan protein dalam jumlah seimbang. Ketiga komponen ini membuat proses makan jadi lebih lambat, rasa kenyang bertahan lebih lama, dan respon tubuh terhadap karbohidrat lebih terkontrol. Untuk banyak orang, pistachio terasa menguntungkan karena bisa dijadikan camilan tanpa perlu tambahan gula atau bumbu lain. Di kehidupan sehari-hari, makan pistachio memberi sensasi yang berbeda dibanding kacang lain. Banyak orang memakannya satu persatu, yang secara otomatis memperlambat proses makan. Efeknya bukan hanya soal kenyang, tapi juga menghindari makan berlebihan. Pistachio juga memiliki rasa gurih alami yang tidak terlalu kuat, jadi cocok dikombinasikan dengan berbagai makanan tanpa mengubah rasa secara drastis. Di Indonesia, pistachio sudah banyak dijual di minimarket, supermarket, dan toko bahan makanan impor. Bentuk yang paling umum adalah pistachio panggang dengan cangkang. Ada juga yang tanpa cangkang, namun versi bercangkang sering membuat orang makan lebih pelan, sehingga lebih mudah berhenti ketika sudah kenyang. Pistachio bisa dimakan langsung, dijadikan topping salad, dicampur oatmeal, atau dijadikan snack pengganti biskuit dan kue kering yang penuh tepung dan gula. Hal lain yang membuat pistachio berada di posisi pertama adalah tingkat kekenyangan. Dari semua kacang dalam daftar ini, pistachio cenderung memberikan sensasi kenyang paling konsisten dengan porsi kecil. Ini penting karena banyak orang sering lapar di antara waktu makan dan akhirnya memilih makanan manis, roti, atau gorengan yang lebih mudah membuat gula darah naik. Pistachio memberi alternatif yang lebih aman dan sederhana. Selain itu, pistachio memiliki tekstur yang menarik dan warna hijau kekuningan yang khas.
Banyak orang menyukainya karena tidak berminyak berlebihan dan tidak meninggalkan rasa manis yang membuat ingin makan lebih banyak. Kombinasi ini sangat membantu bagi orang yang ingin mengendalikan asupan harian dan memilih camilan yang tidak memicu lonjakan setelah makan. Kalau dilihat dari seluruh daftar, ada pola yang jelas. Makanan rendah gula, tinggi serat, tinggi lemak baik, dan punya sedikit protein dapat membantu respon tubuh terhadap karbohidrat menjadi lebih pelan dan stabil. Amendoim berada di posisi kelima karena mudah ditemukan dan memberi efek lambat dalam pencernaan. Castanha dopara menambah mineral dan lemak tidak jenuh. Nozes menawarkan serat dan lemak dalam jumlah tinggi. Almond mendekati puncak dengan kombinasi efek kenyang dan fleksibilitas dalam banyak menu. Dan pistachio mengambil posisi pertama karena balance-nya yang paling konsisten untuk digunakan dalam pola makan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini membantu memilih camilan yang lebih sesuai untuk menjaga keseharian tetap stabil dan nyaman. Jika video seperti ini bermanfaat, silakan tinggalkan like agar konten edukasi seperti ini terus muncul untuk lebih banyak orang.